Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih tips atau trik memilih aplikasi untuk kita membeli saham luar negeri nih. Ya, gimana caranya biar kita bisa ikut-ikutan beli saham luar negeri atau investasi atau merasakan dividen dari saham luar negeri ya. Memilih aplikasi yang benar-benar bagus ya kan, nggak scam pastinya, nggak penipuan, yang aman untuk kita naruh uang kita ya ke investasi saham luar negeri. Kan kita kan mau biar uang kita ini tetap bekerja dan dapat dividen. Nah, karena bayarannya juga lumayan lah. Kan dia kan bayarnya dolar ya, beda sama kita. Nah, jadi gini, pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin investasi saham di luar negeri, beli pastikan itu aplikasi udah resmi di Indonesia ya. Itu nomor satu. Pastikan dulu itu saham aplikasinya atau platformnya itu udah resmi di Indonesia. Kalau kalian ada yang channelnya tentang beli saham di luar negeri tapi aplikasinya pihak luar, itu kata gua mending coba dulu yang dalam negeri nanti baru di luar negeri ya. Coba dulu aja. Nah, yang pertama itu ya, yang resmi contohnya udah ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Bapepti, Kominfo dan lain-lain, pokoknya lembaga pemerintah yang resmi lah ya di platform atau aplikasinya. Terus mendukung bahasa Indonesia ya. Ingat harus mendukung bahasa Indonesia, yang dimana nanti kan banyak banget tuh ya menu-menu yang kita nggak tahu, belum paham. Jadi yang kita masih pemula tuh jadi paham. Ini untuk apa menunya, ini untuk apa, fitur-fiturnya, kegunaannya, caranya gimana, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan minimal modal untuk trading. Siapkan dulu nih pastinya. Trading, maksudnya investasi saham. Nah, carilah investasi saham yang modalnya kecil, jangan besar dulu. Ya kan kita belum, ibaratnya belum pernah memakai atau mencoba aplikasi tersebut ya, masih baru lah ya. Kan takut-takut nih uang kita kayak hilang dan lain-lain. Mending modal dulu, modal dengan minimal sekitaran berapa ya? Ada yang sekitar depositnya 100.000, 150, 170 ya, itu semuanya tergantung dari pihak platformnya. Tapi gue harap jangan sampai di atas 500. Taruhlah di bawah 400.000 kalian untuk investasi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, withdraw dan depositnya itu mudah, gampang. Ingat, itu yang pertama. Dan banyak banget nih ya dari teman-teman kita bilang kalau investasi aplikasi, bilang kalau mau withdraw penarikan kita harus ngasih tahu dulu. Habis itu konfirmasi ke pihak yang terlibat lah di aplikasi tersebut. Ya nggak perlu guys. Kalau investasi yang aman itu kalian mau withdraw, mau deposit kapan aja itu bisa. Nggak perlu kayak chat atau minta konfirmasi, nggak perlu. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau udah deposit withdrawnya udah dipersulit, skip. Nggak usah, berarti itu nggak benar aplikasinya ya. Karena kan kita di sini mau dapetin cuan profit dengan mudah, bukan dengan menyulitkan diri sendiri. Apalagi takutnya itu scam. Itu yang pertama. Terus perhatikan deposit dan withdrawnya itu pakai apa? E-wallet atau rekening bank ya. Perhatikan. Kalian lihat biasanya kalau yang mudah tuh rekening sama e-wallet. Nah, tapi kalau withdraw biasanya tuh kebanyakan harus ke rekening bank karena tuh kemungkinan biar enggak apa namanya? Meminimalisir orang-orang atau scam ya yang ngambil dana kalian di akun tersebut ke e-wallet orang lain. Menurut gue sih itu sih ya, tapi nggak tahu juga ya. Yang penting biasanya sih pakai rekening BCA. Kalian harus perhatikan itu juga dan cek sahamnya itu, lihat dulu ya. Sebelum beli, cek dulu sahamnya. Eh, ada berapa banyak saham tersebut di aplikasi itu ya. Kalian lihat apakah ada saham BCA itu mah Indonesia ya. Maksudnya saham, biasanya nih ya kalau saham-saham luar negeri itu Apple, Starbucks, terus contohnya Bank Amerika, terus Meta, Google, apalagi ya, banyak. Kalian cek semuanya, Tesla dan lain-lain, pokoknya banyak di situ. Kalian perhatikan semuanya, jangan sampai kalian benar-benar menyesal ketika investasi saham, memilih aplikasi. Ingat ya, di sini tuh sebenarnya investasi tuh enak banget, tapi karena banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan ya keadaan, kayak orang-orang yang udah semangat-semangat investasi malah dibohongin sama mereka. Mereka cuma mikir untung-untung yang profit biar dapat keuntungan dari kalian dan nggak mikirin kalian. Itulah yang membuat kita-kita yang mau investasi jadi kayak takut. Nah, sebenarnya kalau kita udah terbiasa investasi di aplikasi A, B, C, D, kita udah tahu tuh. Rata-rata kalau aplikasi yang bagus, yang benar itu pertama, yang tadi gue bilang,
itu biasanya udah ada lembaga-lembaga resmi yang ngawasin tuh aplikasi. Ya takut-takut kan kayak pencucian uang dan lain-lain tuh. Biasanya ada pasti, kalian lihat sendiri. Dan yang kedua itu withdraw dan deposit itu sangat mudah. Dan biasanya itu nggak banyak-banyak untuk deposit juga. Ada yang goceng 50.000, 100.000. Nah, tapi kalau di gue sendiri ya, gue kemarin kan sempat nge-share tentang gue beli saham luar negeri di GoTrade, ya GoTrade Indonesia. Nah ini opsional ya, gue nggak harus kalian ikutin gue. Tapi ini pengalaman gue aja. Nah di GoTrade itu kan gue sering deposit dimulai dari 150. Ini dia mengikuti dolar naik ya. Jadi dulu pernah gue deposit sekitar 100.000, 150, sampai sekarang 170.000 ya. Dengan modal kecil, kecil nggak modalnya? Kecil lah, nggak perlu juta-jutaan, nggak perlu miliaran atau ratusan juta kita udah bisa dapat cuan. Dari 170.000 juga gue udah dapetin sekitar 43% keuntungan atau dari dividen yang beda ya. Ini dari kenaikan saham dan dari dividen tuh beda. Itu udah lumayan menurut gua. Rutin aja setiap bulan, setiap kali gajian ada duit lebih, silakan kalian investasi saham. Nah, terus untuk deposit juga mudah, gue pakai virtual account bank, terus juga pakai e-wallet kadang ya meskipun ada biaya fee-nya ya, setiap platform aplikasi selalu ada biaya fee-nya sekarang. Nah, terus ada lagi pas gue mau withdraw pun gampang, tinggal withdraw, nggak perlu nunggu lama, langsung masuk ke rekening kita guys. Itu enaknya kalau investasi ya, jelas di aplikasi, jelas ini uang kita kemana, terus marketnya kenapa, itu semua secara detail ada di platform atau aplikasi yang kalian pakai, harusnya begitu ya. Nah kalau yang nggak jelas, yang nggak resmi, tolong jangan coba dulu, apalagi kalau kalian baru investasi terus diiming-imingi dengan keuntungan yang besar, please jangan. Nanti imbasnya tuh kalian tuh kayak nggak percaya lagi sama platform atau aplikasi investasi. Padahal banyak banget kok investasi atau platform aplikasi yang benar-benar resmi di Indonesia, aman 100%, banyak ya. Cuman kitanya aja lagi sia saat itu kita ketemu orang-orang yang oknum-oknum yang memanfaatkan lah kita, yang ketidaktahuan kita nih. Tapi nggak apa-apa, belajar dulu. Nah dari situ nanti kalian bisa paham, oh kalau aplikasi A B ini benar-benar bagus nih buat kita, naruh uang kita, modal kita terpercaya ibaratnya. Nah biasanya juga ada CS atau customer service yang bisa kalian apa namanya? Yang bisa kalian hubungi, atau kalau ada apa-apa ibaratnya ada maintenance aplikasinya. Yang mudah ya, dihubungi yang mudah, jangan yang sulit ya, yang mudah yang bisa ngebantu kalian entah itu dalam deposit, withdraw. Yang kalian nggak paham tentang fitur-fiturnya itu biasanya pasti ada customer service semuanya. Jadi cari yang seperti itu. Nah, kalau untuk kalian yang masih baru, ingat pakai modal kecil, jangan modal yang besar. Ini dari gue sendiri ya. Jadi ketika nanti kalian udah paham nih beli saham saham luar negeri ya, kita saham Google, terus lama-lama kalian beli saham lagi nih, karena udah ngerasain keuntungannya nih dari Google, gue mau beli saham yang lain nih, ya udah Starbucks, ya silakan dapat dividennya tuh udah lumayan ya, baru kalian sedikit tambahin lagi ya uangnya. Tapi kalau masih kayak masih ragu, jangan, tetap konsisten di 150, 170 dan lain-lain. Ya, jadi kalian dengan modal beda ya. Kalau saham di dalam negeri itu emang ada yang sekitar 70.000 kita udah beli saham. Tapi kalau di luar negeri itu minimal tuh sebenarnya sekitar $2. $2 itu kalinya $1 itu sekitar 15.600 ya. Taruhlah 16.000, berarti $1 sekarang 30, ya kita dengan modal 30.000 rupiah kita udah bisa beli saham luar negeri. Enaknya gitu sih. Nah itu di GoTrade. Kalau gue ya pakai GoTrade Indonesia. Itu untuk investasi jangka panjang. Untuk trading beda lagi sih. Masih nyari-nyari aja. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian ada pengen belajar tentang investasi lebih dalam, trading di kripto, saham, forex, reksadana, peer-to-peer lending, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semuanya, mulai dari nol. Dan kalau kalian mau gabung di grup gue juga, silakan DM IG gue atau bisa klik link di di profil gue. Di situ nanti ada grupnya, kalian klik aja nanti otomatis masuk dan gratis ya. Di situ ada materi-materi yang gue kasih ke kalian secara gratis. Kalian bisa akses dan bisa pelajari tiap saatnya. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa di kolom komentar video ini. Terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.